Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham di sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua BPT, ketiga Jetsco, keempat SIM, kelima SSMS, keenam LSIP, ketujuh AALI, kedelapan DSNG, dan terakhir PAM. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJI yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,63% ke harga 720. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TAPJI gagal melewati 750 dan terkoreksi, ya itu wajar. Koreksinya menurut saya ini koreksi biasa. Paling dia mentok uji supportnya 700, mantul lagi ke atas. Jadi apakah menarik? Menarik masih TAPJI ya. Pokoknya kalau dia koreksi lagi 1-2 candle harusnya itu bisa mulai coba spek buy ya. Sepertinya tetap support 700 akan dipertahankan karena EMA 20-nya sudut kemiringannya udah 45 derajat, sudah golden cross EMA 60. Jadi ya arahnya ke atas, wajar koreksi dulu karena nggak semua sektor kan, kalau semua sektor naik ya ISG bakal all time high, bakal naik tinggi tadi. Cuman ya ada rotasi sektor lah. Ya, dan juga kan kemarin sudah naik, jadi ada yang profit taking, wajar. Jadi kemana arah TAPJI? Selasa potensi koreksi dulu, uji 700. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Kalau dilihat CPO juga terkoreksi cukup dalam ya. Komoditasnya di 7% bahkan. Ini masih jalan nih. Ya lihat aja lah berapa tutupannya ya, kalau dilihat masih aman. Harusnya kalaupun koreksi tipis saja, paling ke 5.600 naik lagi untuk CPO. Langsung saja ke saham kedua. Ada BPT yang hari ini malah ditutup terkoreksi lagi 2,24% ke harga 87. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BPT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BPT ini setelah gagal terus melewati 92 dia turun. Jadi kemana arahnya BPT? Ya ada sekarang itu bukan di 80 supportnya. 88 ini area support sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi, cut loss-nya di bawah 84 boleh aja. Dan kalau mau bagus memang BPT hari Selasa langsung kembali rebound atau candle doji dan tutupannya bisa minimal di 88 ya. Untuk konfirmasi uptrend itu harus breakout 92. Kalau dia sekali lagi breakout 92 potensi uptrend, dan ini sepertinya ya sinyal untuk dia naik ke atas. Cuman dikasih kode aja ya. Semoga seperti itu. Yang penting BPT nggak turun lagi dari 84, dan kalau mau kasih toleransi itu 80 juga boleh. Cuman terlalu dalam. Kalau saya cut loss saja kalau dia tutup di bawah 84 karena potensinya dia akan turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk BPT langsung saja ke saham ketiga. Ada Jetsco yang hari ini ditutup terkoreksi 6,62% ke harga 169. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Jetsco terlihat memang didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal wajar kalau Jetsco ini koreksi. Kalau dilihat EMA 20-nya, EMA 20-nya juga sudah terlalu jauh ya ke bawah. Jadi ya kemungkinan Jetsco turun dulu lah. 160-150 ini area supportnya karena naik turunnya itu 10 poin. Tapi kalau mau bagus, Jetsco penurunannya itu sampai 160 aja terus mantul lagi. Dan juga Jetsco sudah breakout dari resisten kuatnya semenjak 2013. Jadi sudah 9 tahun yang gagal dilewati, akhirnya di breakout. Ini uptrend, cuman kita lihat di mana dia membuat swing low-nya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini tarikannya. Ya 150 inilah arahnya kalau dia gagal bertahan di atas 170 itu ya. Jadi ke sini bukan ke 160 ya, bisa ke 150 untuk dia naik lebih tinggi. Tapi kalau turun sampai 115, golden ratio-nya nih masih wajar. Cuman Bapak Ibu yang dari atas harusnya cut loss dulu. Bisa aja dia membuat swing low-nya di area, kalau nggak di 150, 130, dan maksimal harusnya 120 ini swing low-nya, dan naik lagi nih ya. Maksimalnya sini, tapi harusnya kalau mau kuat 150 aja harus pada pantulan. Dan ini apakah ini web 3 atau 1 2 3 4, atau ini di web 4 dan dia ke web 5, bisa seperti itu juga untuk Jetsco ya. Jadi kalau mau bagus memang di 150 itu biar lebih cepat naik ke atas. Kalau dia udah sampai golden ratio-nya ini, itu pantulannya berat kalau naik lagi sampai kembali ke harga tertingginya di
24 Februari ya. Akan berat. Kalau mau cepat pantulannya ya harusnya di 170 150 ini aja maksimalnya biar mantulnya lebih ke atas ya. Kalau dia mantul memang kalau secara teori bola kalau semakin dalam turunnya mantulnya semakin cepat. Cuman biasanya mantulnya ya susah, agak berat kalau sampai ke harga tertingginya. Biasanya mantulnya paling ke 150 170 turun lagi. Perlu tenaga dan perlu waktu. Tapi kalau mau cepat dia naik balik arah ya harusnya di 170 160 150 ini aja pantulannya biar naik. Jadi seperti itu. Untuk GetSco langsung saja ke saham keempat. Ada SIM yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,22% ke harga 496. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM pelan-pelan naik lebih menarik untuk SIM. Cuman SIM ini kan memang saham berfundamental bagus dan pergerakannya nggak terlalu volatil. Tapi peluang besar minggu depan dia perubahan praksi harga. Kenapa? Karena volume 3 hari minggu ini meningkat. Kemarin itu dia sempat turun ke 470 tapi ditarik naik dan tutupannya di 490. Jadi dapat tuh 4%. Kalau beli nangkap pusau jatuh ya, karena kemarin juga kan sentimen dari luar. Jadi untuk SIM kalau CPO Senin atau Selasa rebound, siap-siap SIM breakout 500 dan pola cup and handle-nya ini terkonfirmasi targetnya 580. Jadi sangat menarik untuk SIM diperhatikan minggu depan ya. Nih 580 targetnya kalau dengan Fibonacci retracement. Saya jarang menggunakan ini ya, karena memang udah kelihatan kan. Nih bisa ke 560 sampai 580. Tapi saya biasanya pakai history candle sebelumnya. Ya, sekitaran 560, 580 inilah arahnya. Jadi apakah menarik? Harusnya menarik. Kalau beli di harga sekarang, bisa nggak? Boleh. Cut loss saja kalau dia jebol 480. Dari harga sekarang paling cut lossnya 5%. Nih, nggak perlu nunggu sampai 200. Ini cut loss saja nih, 4,6%. Target minim-minim itu 540. 9% jadi 1/2, apalagi ke 560 sampai 580 16% jadi 1/4. Sangat menarik. Tapi ini disclaimer on, kalau mau disimpan jangka menengah juga menarik nih SIM karena dia berfundamental bagus dan nggak terlalu volatil pergerakannya. Jadi seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham kelima, ada SSMS yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,9% ke harga 1120. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS didistribusi. Tapi hampir sama juga ya antara akumulasi dan distribusi. Jadi nggak beda jauh. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS pelan-pelan udah breakout juga 1100 target yang saya buat itu ya. Jadi hapus saja. Sekarang supportnya itu ada di 1100 sampai 1080 nih ya, area support. Dan menarikkah? Harusnya menarik karena dia breakout dengan volume besar. Kalaupun candle merah nggak masalah, tapi kalau saya lihat potensi bisa lanjut naik. Minggu depan itu targetnya 1170 sampai 1180 nutup gap, dan ya target arah bisa sampai 1200 sampai 1300 karena ini rounding bottom ya, 1260 lah minim-minim. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Kalau mau cut loss di bawah 1080 boleh aja. Jadi cut lossnya sekitar 6% atau tunggu koreksi dulu juga boleh. Mana cocok lah strategi Bapak Ibu cari profit ya. Cut lossnya di 1060 bisa tuh 5%. Kalau beli di harga penutupan hari Jumat, targetnya 1200 saja dulu terdekat ya. Jadi risk rewardnya 1/1,5. Apalagi sampai 1250 itu 1/2. Jadi seperti itu. Untuk SSMS menarik juga diperhatikan minggu depan karena dia terus naik. Jadi kalau saya lihat akan lanjut. Potensi besar minggu depan bisa nutup gap di 1175. EMA CD-nya juga sangat mengarah ke atas, membentuk golden cross, sudah melewati perbatasan garis nol, dan volume saat dia membentuk candle hijau tuh besar ya. Jadi menarik untuk SSMS, arahnya uptrend. Langsung saja ke saham ke-6, ada LSIP yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,4% ke harga 1420. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, tapi tipis ya, koreksi wajar lah menurut saya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP masih sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya,
Secara teknikal, L-shape gagal melewati 1480 dan 1500, kemana arahnya turun dulu. Uji support 1400 sampai 1350. Dan juga EMA 20-nya sudah melengkung lebih 45 derajat dan membentuk mangkok. Dan juga saat rebound volumenya besar, saat koreksi volume kecil. Jadi peluangnya minggu depan potensi masih akan naik ya. Kalaupun koreksi 1-2 candle, habis itu rebound. Ya mungkin karena besok minggu depan 3 hari perdagangan, ya bisa 1-2 hari koreksi tipis, 1 harinya dia rebound tinggi. Ya targetnya masih sama, akan uji 1500. Jadi apakah menarik dan mau coba spekulasi buy? Tunggu aja koreksi di sekitaran 1400 sampai 1370. Itu bisa area buy, atau sampai 1350. EMA CD-nya juga masih mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bar chart di atas juga terbentuk. Volume saat koreksi kecil ya. Memang ini dia membentuk candle bearish angle pink. Tapi ini kondisinya mau uptrend. Kalau saya lihat tetap sinyalnya paling 1 candle atau 2 candle aja. Langsung rebound lagi ke atas uji 1500. Dan juga itu momentumnya sepertinya dia membentuk pola descending triangle atau ascending ya. Kalau di breakout 1500 itu strong uptrend, karena 1500 itu semenjak 2017. Jadi 5 tahun yang lalu resisten kuat. Harusnya ini momentumnya 2022 di breakout. Targetnya 1800 dan bisa sampai 2000. Semoga ini momentumnya, karena harga CPO juga sudah all time high hampir 6 bulan ke belakang ya. Jadi menarik menurut saya untuk diinvestasi, juga bagus. Yang punya dari bawah tetap hold aja, tinggal nunggu nanti breakout 1500 untuk L-shape. Langsung saja ke saham ketujuh. Ada Ali yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,15% ke harga 11.350. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, Ali hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Ali juga sudah terkonfirmasi uptrend. Dan juga dia sudah breakout resisten kuatnya yang semenjak Maret 2021. Jadi setahun yang lalu dia mencoba gagal dan akhirnya rebound. Dan ini kalaupun koreksi, tangkap buy on support di 11.000 sampai 10.900, 10.800, 10.700, tinggal cut loss kalau udah jebol 10.700 ya, bisa di 10.400, sesuaikan aja. Kalau saya lihat peluangnya minggu depan Ali lanjut rebound, targetnya kemana? 12.000 sampai 12.500. Jadi di gambar baru ya, nih 12.000 target terdekat, kemudian 13.000 aja biar naik turunnya itu 1.000 poin. Jadi seperti itu untuk Ali. Lihat Ali selama 2 minggu dia coba naik itu volumenya makin meningkat. Jadi ya harusnya ini uptrend arah Ali. Langsung saja ke saham 8, ada DSNG yang di hari Jumat ditutup di harga 625 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, DSNG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DSNG juga sudah terkonfirmasi breakout resisten 600 dan itu ada pola inverted head and shoulder, tapi hapus saja karena terlalu banyak coret-coretan, takutnya Bapak Ibu pusing ya. Jadi aman, arusnya aman. Nih, apakah bisa turun? Bisa, cuman mungkin 1 candle lagi lah mendekati 600 itu bisa juga spek buy, turun 2-3% udah nekat aja beli. Tinggal cut loss kalau udah jebol 600. Lihat sudut kemiringan EMA 20 juga sangat tajam. Ini lebih dari 45 derajat, bahkan hampir 90 derajat ya. Jadi kalaupun koreksi kecil aja paling ekor, kemudian rebound. Minggu depan juga peluangnya lanjut naik. Targetnya uji 665 sampai 660 ini. 650 ya. Ini resisten yang akan diuji kalau itu di breakout lanjut strong uptrend, dan juga itu resisten semenjak 2015. Jadi 7 tahun yang lalu kalau di breakout bisa ke 800 sampai 960. Untuk DSNG juga menarik. Jadi saham-saham CPO ini menarik diperhatikan minggu depan dan juga bulan Maret ya. Arahnya uptrend, tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali. Jadi seperti itu untuk DSNG. Langsung saja ke saham terakhir, ada PALM yang di hari Jumat ditutup menguat 4,47% ke harga 700. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, PALM hari Jumat sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PALM ini kalau nggak salah ada
news mau di buyback ya. Cuman kalau lihat teknikalnya dia nih lagi konsolidasi. Tinggal nunggu ini. Hapus saja ya. Terlalu banyak gambar. Ini aja pakai support resisten klasik. Nah, ini dia mencoba breakout 720. Kalau itu di breakout, siap-siap akan uptrend lagi untuk pump. Ya, karena EMA 20-nya juga sudah melengkung mau mengarah ke atas, EMA CD-nya juga sudah golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume juga bagus ya. Ini volume walaupun merah sepertinya volume beli buyer ya di tanggal 24 hari Kamis. Jadi lihat Selasa kalau dia breakout 720 dan tutup itu potensi lanjut. Targetnya 800 untuk PALM terdekat dulu ya, walaupun memang ada target-target jauhnya. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping di tanggal 27 Februari, hari Minggu besok, saya akan adakan kelas scalping. Saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, tahu pola saham mau naik dan turun, dan juga analisa bandarmologi end of day, ARB hunter, arah hunter, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang cuman mau rekomendasi saham, saya buka grup berbayar. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga akan diulas kembali di malam harinya di grup. Kalau tertarik bisa DM Instagram Berniat Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa kembali cuan di bulan Maret. Dadah.